Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini kami akan membahas 3 poin, yaitu tentang pengertian penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, di sini nama saya Ririn. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah teman-teman, penilaian proses dalam pembelajaran yang merupakan gabungan dari beberapa kata, yang mana penilaian atau assessment berarti menilai sesuatu. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran. Nah, dalam panduan penyusunan KTSP BSNP 2006 menyebutkan bahwa penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, di sini pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction. Pembelajaran ialah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik secara implisit di dalam kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode atau model yang mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, pembelajaran lebih menekankan kepada cara-cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan tentang bagaimana cara mengorganisasikan isi pembelajaran dan mengolah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ialah suatu kegiatan yang bersifat sadar tujuan, yang dengan sistematis, terarah, dan perubahan tingkah laku. Nah, perubahan yang dimaksud menunjukkan pada suatu proses yang harus dilalui tanpa merubah atau tidak mungkin terjadi, dan tujuan tidak akan dapat dicapai. Dalam proses yang dimaksud di sini ialah kegiatan pembelajaran sebagai proses interaktif edukatif. Jadi, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi, penilaian pembelajaran SKI ialah proses pengumpulan atau pemberian nilai pada proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya Zaini Astuti akan menyampaikan tentang jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jenis penilaian yang dilakukan guru tergantung pada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dalam kurikulum. Adapun jenis penilaian berbasis kelas yang digunakan guru antara lain: yang pertama, tes tertulis. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan tes tertulis adalah alat penilaian berbasis kelas yang penyajiannya dalam bentuk tertulis. Tes ini dapat berupa pilihan ganda, menjodohkan benar salah, isian singkat, dan uraian. Biasanya, tes tertulis digunakan untuk menilai pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Yang kedua adalah tes perbuatan. Tes perbuatan adalah tes yang dilakukan dengan jawaban merupakan perbuatan dari siswa yang sedang dinilai. Sedangkan menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi mendefinisikan tes perbuatan sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. An-nahaitaini minot talibi maqdiratun taqrifu anastatik al-amali il amtahanu hazatuhu wa mula al-badwiyat wa maharatuhu ma'a wal almi'atal amau liyatal qawiyah. Tes perbuatan adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dari segi praktek dan pengetahuannya. Jadi, tes ini digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung yang memungkinkan terjadinya praktek untuk mengukur indikator yang ditetapkan dalam kurikulum yang mengarah pada ranah psikomotorik. Yang ketiga, pemberian tugas. Pemberian tugas ini dilakukan mulai dari awal kelas sampai akhir kelas yang sesuai dengan kemampuan perkembangan peserta didik. Materi pemberian tugas ini harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Kurikulum. Pemberian tugas ini dapat berupa tugas individu yang dilakukan guru secara periodik. Tugas tersebut dapat diselesaikan di kelas maupun di luar kelas atau rumah. Pemberian tugas juga dapat berupa tugas kelompok. Biasanya, tugas tersebut berupa hal-hal yang bersifat empirik dan kasuistik. Kemudian, peserta didik diminta melakukan pengamatan langsung dari lapangan. Yang keempat, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terbasis kelas terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Penilaian ini dilakukan guru untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta didik pada pembelajaran tertentu. Dalam penilaian proyek, guru hendaknya memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisa proyek. Yang kelima ada penilaian produk. Penilaian hasil kerja peserta didik atau produk adalah penilaian berbasis kelas terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dan dalam membuat suatu produk atau proses dan penilaian kualitas hasil kerja peserta didik tertentu. Adapun tahap-tahap pelaksanaan penilaian produk yaitu tahap persiapan, tahap produksi, dan tahap penilaian. Yang keenam, penilaian sikap. Penilaian sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan untuk melakukan suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia sekitarnya. Yang ketujuh ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah menilai karya-karya peserta didik berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Baiklah, saya Vinata Sapira dengan NIM 118130049 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran SKI. Prinsip-prinsip penilaian itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada validitas, kedua yaitu ada reliabilitas, ketiga ada menyeluruh, keempat ada berkesinambungan, kelima ada objektif, dan keenam ada mendidik. Saya akan menjelaskan satu persatu apa yang disebut dengan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip yang pertama yaitu ada validitas. Validitas adalah penilaian yang dilakukan dengan cara unjuk kerja. Unjuk kerja di sini dapat kita ambil contohnya pada materi SKI yaitu pada masa dewasa Nabi. Pada masa dewasa Nabi di situ ada cerita tentang berdagang. Pada saat berdagang, kita bisa menyuruh peserta didik untuk mempraktekkan cara berdagang pada saat zaman Nabi. Misalnya ada penjual dan pembeli. Itu dapat dilakukan oleh peserta didik dan dengan cara mereka mempraktekkannya ke depan, kita langsung menilai mereka. Pada penilaian validitas, unjuk kerja itu lebih efektif dibandingkan dengan tes tertulis atau yang lainnya. Itulah yang disebut dengan penilaian validitas atau unjuk kerja. Selanjutnya adalah reliabilitas, adalah
Penilaian dilakukan secara konsisten atau ajak. Ajak itu adalah tetap dan tidak berubah. Penilaian di sini, penilaian reliabilitas untuk mendapatkan nilai yang reliable, maka penilaiannya harus sama. Jika dilakukan unjuk kerja, penilaiannya atau persekorannya itu harus sama dan tidak berubah. Itulah yang disebut dengan penilaian yang reliable. Penilaian reliabilitas juga dilakukan pelaksanaannya dan persekorannya itu harus terlihat dengan jelas. Selanjutnya adalah prinsip yang ketiga, yaitu menyeluruh. Menyeluruh di sini adalah penilaian dapat dilakukan dengan cara melihat cangkupan domain-domain yang tertuang dalam kompetisi dasar peserta didik. Dalam penilaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan alat untuk melihat gambaran hasil penilaian kompetensi peserta didik. Itulah yang disebut dengan prinsip menyeluruh. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip penilaian yang keempat, yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan di sini adalah penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan prinsip berkesinambungan. Selanjutnya adalah prinsip penilaian yang kelima, yaitu objektif. Objektif di sini adalah penilaian dilakukan secara objektif. Maksudnya, penilaian dilakukan secara adil, terencana, dan menggunakan kriteria tertentu dalam memberikan skor atau memberikan nilai. Itulah yang disebut dengan prinsip penilaian objektif. Selanjutnya yang keenam, ini adalah prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir yaitu mendidik. Mendidik di sini adalah di mana proses dan hasil penilaian itu dapat memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, meningkatkan keterampilan belajar bagi peserta didik, serta dapat membina peserta didik dalam tumbuh dan berkembang secara baik. Itulah yang disebut dengan prinsip mendidik. Baiklah, itulah penjelasan dari keenam prinsip-prinsip dalam penilaian pembelajaran mata pelajaran SKI. Saya Adelia Fitri Milenia akan melanjutkan penjelasan tentang materi prinsip-prinsip penilaian. Selain yang disebutkan oleh Vinata Safira, ada juga prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas, yaitu yang pertama, motivasi. Motivasi adalah proses membangkitkan, mempertahankan, dan mengontrol minat-minat. Guru sebagai penggerak kegiatan belajar harus menyusun suatu rencana tentang cara-cara melakukan tindakan, serta mengumpulkan bahan-bahan yang dapat membangkitkan siswa untuk melakukan usaha-usaha yang efektif, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimum. Jadi, prinsip motivasi pada penilaian berbasis kelas bertujuan untuk memotivasi peserta didik supaya hasil belajar yang diperoleh dapat maksimum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua ada validitas. Menurut Ngalim Purwanto, mendefinisikan validitas adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran dengan tujuan kriteria belajar atau tingkah laku. Jadi, dengan berprinsip pada validitas diharapkan hasil penilaian berbasis kelas dapat menjamin tercapainya standar kompetensi, kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan pada kurikulum 2004. Validitas atau kesahihan perlu diperhatikan oleh guru karena kesesuaian antara penilaian berbasis kelas dengan tujuan yang ditetapkan kurikulum akan meningkatkan validitas. Yang ketiga ada adil. Adil artinya penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang, sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan jenis kelamin. Jadi, dalam memberikan penilaian, guru tidak boleh membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, yaitu terbuka. Terbuka maksudnya semua pihak, baik guru maupun peserta didik, perlu menggali kemampuan masing-masing, jenis penilaian maupun format penilaian yang akan digunakan. Jadi, guru tidak menutup-nutupi jenis penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda RK Amalia.
Saya Nanda RK Amalia, saya akan melanjutkan penjelasan dari Adelia Fitri Milenia, yakni tentang prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Nah, selanjutnya ialah berkesinambungan. Prinsip penilaian berkesinambungan bermakna ialah penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan peserta didik. Hal ini dilakukan oleh seorang guru untuk melihat gambaran pencapaian antara kompetensi satu dengan kompetensi yang lain. Nah, selanjutnya ialah bermakna. Penilaian diharapkan dapat memberi makna bagi semua pihak. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan informasi mengenai prestasi peserta didik yang memuat tentang kelebihan dan kelemahan, minat dan tingkat pencapaian atau pengetahuan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Yang selanjutnya ialah menyeluruh. Prinsip penilaian menyeluruh maksudnya ialah penilaian diharapkan dapat memuat semua aspek, baik itu aspek tingkah laku, berpikir, sikap, dan juga keterampilan. Nah, yang terakhir ialah edukatif. Jadi, penilaian itu diharapkan dapat memperbaiki kemampuan peserta didik dan menjadi bahan atau alat perbaikan bagi guru dalam proses belajar mengajar. Nah, sekian dari kami kelompok 7. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.